Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Sering banget nih ada yang nanya, gimana sih cara seorang pro menganalisis laporan keuangan buat menilai sebuah saham? Nah, kali ini kita bakal praktik langsung, langkah demi langkah, pakai studi kasus beneran, Asahi Mas Flat Glass, atau kodenya AMFG. Anggap aja saya ini mentor saham pribadi Anda hari ini ya. Nah, ini kan pertanyaan utamanya. Pertanyaan jutaan dolar bagi setiap investor. Jawabannya tuh bukan dari gosip atau feeling, tapi dari kemampuan kita buat ngebaca cerita di balik angka. Dan cerita itu ya adanya di laporan keuangan. Jadi ayo kita mulai gali sama-sama. Ini dia playbook kita. Pertama, kenalan dulu sama perusahaannya. Terus kita cek dompetnya, seberapa kaya dia. Habis itu kita lihat bisnisnya untung apa enggak. Lanjut ke yang paling penting, duit cashnya. Kita juga bakal intip catatan-catatan kecil yang tersembunyi. Dan terakhir, saya akan kasih putusan final ala mentor. Yuk, langsung ke langkah pertama. Oke, langkah nomor 1 selalu, kenali dulu siapa yang mau kita analisis. Siapa sih AMFG ini? Jualan apa mereka? Kalau kita lihat laporan resminya, AMFG ini pemain kelas kakap di industri produk dan perlengkapan bangunan di Indonesia. Ini ngasih kita konteks yang penting banget. Artinya gini, kalau Anda dengar berita penjualan mobil lagi seret atau proyek properti lagi melambat, nah, itu bisa jadi sinyal yang langsung ngaruh ke pendapatan AMFG. Ini perlu kita catat di awal. Oke, udah kenalan, sekarang kita cek fondasinya. Seberapa kokoh, seberapa kaya sih perusahaan ini? Buat tahu itu, kita harus lihat neraca keuangannya. Coba bayangin neraca ini kayak foto KTP keuangan perusahaan di satu waktu. Gampangnya gini, semua yang dia punya alias aset, dikurangi semua utangnya alias liabilitas, nah sisanya itu adalah ekuitas. Itulah kekayaan bersih perusahaan yang jadi haknya para pemegang saham. Dan ini bukan cuma teori loh, ini saya kasih lihat potongan langsung dari laporan keuangan AFG. Udah saya tandain tuh baris ekuitasnya buat Anda. Nah, angka inilah, angka kekayaan bersih inilah yang jadi fokus kita. Jadi, poin utamanya, di akhir tahun 2025, kekayaan bersih AMFG itu nyampe 4,68 triliun rupiah. Angka yang gede banget, nunjukin fondasi yang kelihatannya solid. Tapi, yang jauh lebih penting dari sekedar angka adalah trennya. Coba kita bandingin sama tahun lalu. Ekuitasnya itu tumbuh loh, dari 4,49 triliun. Ini pertanda bagus nih, artinya secara fundamental, kekayaan perusahaan ini nambah, fondasinya makin kuat. Fondasi kuat itu oke, tapi mesin bisnisnya jalan nggak? Beneran ngasilin duit nggak? Nah, sekarang kita pindah ke laporan laba rugi buat cari tahu jawabannya. Nah, di sini ceritanya mulai beda nih. Penjualannya atau revenue-nya malah turun. Dari 5,44 triliun ke 5,08 triliun. Ini warning pertama ya. Kenapa penjualannya bisa turun? Bisa jadi ini nyambung ke yang kita bahas di awal tadi, soal kondisi sektor konstruksi atau otomotif. Dan dampaknya ke investor? Wah, kerasa banget. Laba bersih per sahamnya, ini ukuran profitabilitas paling penting, anjlok sampai 67%. Ini penurunan yang drastis banget. Jadi ceritanya, fondasinya sih kokoh, tapi mesinnya kelihatan lagi ngos-ngosan. Mentor yang baik tuh selalu ngingetin, cash is king. Laba itu bisa jadi cuma opini, akuntansi, tapi uang tunai itu fakta. Yuk kita periksa aliran darahnya perusahaan ini, yaitu laporan arus kas. Ini bagian paling krusial dari laporan arus kas. Angka ini nunjukin berapa banyak uang tunai beneran yang masuk dari bisnis intinya. Ya jualan kaca itu, bukan dari ngutang atau jual aset. Ini indikator kesehatan yang paling jujur, nggak bisa bohong. Dan disinilah kita nemuin bendera merah yang lebih gede. Arus kas dari operasinya anjlok parah, lebih dari separuhnya. Dari 1,28 triliun rupiah, sisa 599 miliar. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Artinya, perusahaan ini menghasilkan jauh lebih sedikit uang cash dari bisnis utamanya. Oke, seorang analis sejati nggak akan berhenti di angka-angka gede doang. Harta karunnya, konteksnya, itu seringnya ngumpet di catatan atas laporan keuangan. Ayo kita jadi detektif sebentar. Nah, di sini kita nemu info penting. Sisi baiknya, mereka lagi investasi buat masa depan. Ada aset baru lagi dibangun. Manajemen risikonya juga bagus. Tapi, lihat poin ketiga. Ini resiko gede banget. Hampir 40% penjualan mereka cuma datang dari satu pelanggan, yang ternyata perusahaan berelasi pula. Artinya apa? Kalau pelanggan ini tiba-tiba ngurangin pesanan, pendapatan AMFG bisa langsung terjun bebas. Ini ketergantungan yang tinggi sekali. Baik. Sekarang waktunya kita kumpulin semua kepingan puzzle ini. Kita satukan biar jadi gambaran utuh, dan kita kasih penilaian akhir ala seorang mentor. Jadi di sisi kekuatan kita punya ekuitas yang tumbuh,
investasi masa depan, dan manajemen risiko yang oke. Tapi di sisi kelemahan, ada penjualan dan laba yang turun, arus kas operasi yang anjlok, plus ketergantungan super tinggi sama satu pelanggan. Jadi di satu sisi kita lihat perusahaan dengan fondasi kuat dan rencana masa depan. Tapi di sisi lain, mesin operasionalnya lagi bermasalah. Ini gambaran klasik perusahaan yang lagi di persimpangan jalan. Jadi kesimpulan akhirnya gimana? Ceritanya campur aduk. AMFG ini punya fondasi yang kokoh dan terus bertumbuh, tapi mesin bisnisnya sekarang lagi kepayahan. Menghasilkan lebih sedikit untung, dan yang lebih parah, jauh lebih sedikit uang tunai. Terus, kenapa semua ini penting buat Anda? Karena sekarang, Anda udah lihat sendiri blueprint yang dipakai para profesional. Kuncinya cuma satu, selalu cari cerita di balik angka-angka itu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi soal AMFG, tapi soal Anda. Dengan bekal ini, kira-kira laporan keuangan mana nih yang bakal jadi target Anda selanjutnya?